Udah? Udah. Oke, kembali lagi di Ngabdur. Ngobrol bareng Ngabdur, satu-satunya acara orang di channel orang. Gitu nggak sih pembukaannya? Ya, oke. Udah lama banget, udah lama Pakai banget. di acara ada presiden bumpernya. Iya, di pot Kaesang. Iya. Di pot Kaesang, kreatifnya suruh saya buka dengan cara ngabdur. Artinya kreatifnya nonton ngabdur juga. Artinya dari biasa yang 20.000, 30.000 orang nih, salah satunya ada kreatifnya pot Kaesang di situ. Luar biasa, ditonton juga acara-acara seperti ini. Baiklah. Disuruh kali bang, Hah? disuruh observasi kali. Mungkin disuruh observasi sama Kaesangnya. Iya. Observasi lah Abdur nih, soalnya kurang terkenal dibandingkan Mamat atau Arik Riting. Gimana Kaesang gimana pas lo ketemu itu? Udah 2 kali ketemu kan di Keramas sama di Kaesang kan. Saya pertama kali ketemu Kaesang tuh di MLI dulu waktu saya roasting Kaesang Gibran. Memang nggak orangnya asik-asik aja. Beda nggak sama sekarang? Sama aja. Sama aja, maksudnya sama-sama asik aja sih. Ya biasanya begitu orang kalau belum di pemerintahan asik. Karena dia belum pemerintahan ya. Belum. Nggak tahu kalau dia kan pengen jadi wali kota Depok tuh. Benar ya. Semoga benar ya. Ya mungkin butuh sosok seperti Kaesang untuk bisa mengalahkan PKS di Depok. 20 tahun loh. Iya makanya kalau PDIP yang sorong sosok yang butuh dikasih naik lagi namanya di Depok agak sulit mungkin. Kaesang bisa menang. Mungkin kalau Kaesang mungkin bisa menang mungkin. Milih nggak? Saya kalau Kaesang maju di Depok mungkin bisa juga saya pilih juga. Ya tergantung di lilanya sih Kaesang sebenarnya. Tapi emang Titik itu Rawadeno, Kali Licin kan kampanye tuh. Iya, everything has a price. Wes. Om Sam. Materinya Om Sam, everything has a price. Enggak. Tapi itu bercanda-bercanda aja teman-teman. Nah, ini tolong ya, tadi sudah ada suaranya muncul tapi saya belum perkenalkan, ini dia Ngabdur tanpa seorang Abdul Akhrian karena Cing Abdul masih di Jeddah. Di mana sekarang? Di Makkah. Sekarang sedang di Mekah menunggu pesawat untuk terbang. Sekarang kami tanggal 1 Mei, hari buruh ini. Cing Abdul lagi di Mekah, lagi pimpin buruh-buruh di Mekah ya. Bang Dion belum. Nah, Cing Abdul masih di Mekah karena dalam runtutan rangkaian umrohnya beliau bersama keluarga. Insya Allah mudah-mudahan kita berdoa semoga beliau sampai ke Indonesia sampai dengan selamat pada tanggal 3 Mei, 2 hari lagi. Jadi tayangan ini sekarang belum ada Cing Abdul, tapi saya ada teman yang luar biasa ini. Sudah 2 kali beliau ke Ngabdur, ini kedua kalinya ke Ngabdur dan tidak bosan-bosannya datang ke Ngabdur. Inilah dia, Odi Ajalah. spesialis pengganti Cing Abdel. Spesialis pengganti Cing Abdel. Ini spesialis pengganti Cing Abdel. Iya. Sama kayak saya dulu. Saya dulu waktu saya masih stand up di Malang, masih anu komunitas Jatim tuh punya Sukros. Sukros apa? Stand up comedy roadshow. Oh ya. Jadi roadshow keliling Jawa Timur, Keliling Jawa kota-kota Jawa Timur. Biasanya itu yang tampil adalah anak komunitas yang kota itu. Iya. Misalkan Malang, berarti anak komunitas Malang yang tampil. Tapi headlinernya itu selalu komika-komika Jawa Timur yang sudah nasional. Iya. Waktu itu contohnya siapa bang? Di zaman saya misalkan headlinernya itu Regi Hasibuan, Topeng, Mas Akbar. Nah itu tuh yang headlinernya. Nah saya pernah di Sidoarjo, pas Sukros Sidoarjo, di hari Sukros Sidoarjo itu subuhnya kalau tidak salah atau malam sebelumnya ayahnya Mas Akbar meninggal. Mas Akbar nggak jadi tampil. Terus saya ke Sukros Sidoarjo tuh nonton. Oh ya. Terus diminta tampil sama anak Sidoarjo. Padahal saya masih anak komunitas itu. Tapi saya menggantikan Mas Akbar. Itu sebelum suci berarti bang? Sebelum suci, saya menggantikan Mas Akbar. Gokil. Tapi itu karena penonton juga tahu kalau Mas Akbar lagi kena musibah. Jadi waktu saya muncul, orang-orang nggak protes. Karena orang-orang udah berpikir bahwa mereka sudah nothing tulus kalau memang Mas Akbar tidak ada. Iya. Ada cuman Mas Topeng doang waktu itu. Ya harusnya Mas Topeng dan Mas Akbar. Mas Topengnya nggak bisa, Mas Akbarnya tidak bisa. Akhirnya jadi saya yang ganti.
Pernah dengar materinya Mas Akbar yang orang tuanya meninggal nggak? Belum. Lucu banget sih. Dijadiin materi juga, Bang. Dijadiin materi. Namanya komik kan begitu ya. Orang tua meninggal bukannya sedih, malah bikin materi. Ya Mas Akbar waktu itu sedih. Lalu kemudian saya pernah lihat dia jadi headliner Sukros mana gitu. Sukros Surabaya kalau tidak salah. Habis Sidoarjo itu Surabaya minggu depannya. Nah minggu depannya dia sudah bisa tampil tuh. Dia cerita lah kenapa dia nggak bisa tampil di Sidoarjo itu. Cerita masalah bapaknya meninggal. Jadi dia bilang, salah satu beat pembukanya dia bilang gini. Bapak saya itu orang yang rajin sholat, rajin sekali sholat, pokoknya dekat sama Tuhan, saking dekatnya dipanggil nurut. Itu beat pembukanya untuk membuka beat-beatnya dia yang masalah bapaknya meninggal. Bagaimana dengan tamu yang datang dengan pertanyaan template. Jadi meninggal jam berapa, karena apa, dimakamkan, ya begitu-gitu. Dia ulang-ulang itu, lucu sekali. Mas Akbar Kobar. Legend ya. Ya, legend Mas Akbar. Kayaknya harus undang nih Mas Akbar ke Ngabdur ya. Apa kita telepon aja Mas Akbar ya? Sekarang coba. Ya, Odi nggak usah aja ya. Iya, nggak apa-apa, Bang. Odi apa kabar nih? Alhamdulillah sehat, Bang. Alhamdulillah, minal aidin faizin dulu kita ya, minal aidin faizin. Mudah-mudahan masih dalam bulan Syawal ini. Ya. Ini apa? Kemarin mau di kemana di? Ke Purwokerto. Ke kampung orang. Yang lu gak suka. Ini kata-kata yang lu suka. Sudah terlalu banyak saya ini dikumpulkan dengan orang-orang Purwokerto ini sampai saya capek. Bahkan Anda yang orang Cibinong, kenapa harus ke Purwokerto sih? Ada apa sih Purwokerto ini sebenarnya? Itu saya juga gara-gara penasaran, ada apa sih di Purwokerto? Nggak ada apa-apa sih. Anda lebaran di Purwokerto? Enggak, pas... Tapi saya sempat lihat story Anda. Iya. Waktu malam takbiran, Anda di rumah Triono tuh. Itu... Anda foto dinding-dinding Comika itu. Iya, iya. Jadi di Comika itu ada dinding-dindingnya yang bata merah, tapi itu kan memang desain. Itu desain. Nah, rumah Triono ini bata-bata merah karena memang begitu aja. Uangnya belum ada buat plester. Triono ini siapa nih? Triono ini orang fisikal. Teman-teman kalau misalkan beli Ini beli baju fisikal. ini baju fisikal, pokoknya baju-baju merchandise-nya PPTJ, ternyata ini sebabnya, Hiduplah Indonesia Maya, Komodo Menoy, podcast seminggu yang hoodie, segala macam itu tuh, Ayah Ikhlas, itu semuanya itu belinya di fisikal. Nah, admin fisikal yang ngurus ini namanya Triono. Triono ini orang Purwokerto. Dia punya rumah, batu bata memang belum diplester aja. Oh, dipotoin itu kemudian bilang, wah, Comika banget nih Triono nih. Nah, itu kan malam takbiran tuh. Sebelumnya Bang, H-1. Hari Kamis. Pas hari pengumuman sidang isbat. Hari Kamis, iya. Oh, jadi Anda tuh betul-betul lebaran di Purwokerto? Enggak. Besokannya saya pulang, besok paginya sebelum pas malam takbir saya pulang. Jumat dia pulang tuh. Iya. Jumat. Dalam rangka apa nih Anda ke Purwokerto hanya sehari itu? Pengen ngerasain mudik aja, Bang. Aduh, Comika, gimana masa depan kantor ini ya? Ya Allah. Kebetulan ada temen yang baru berangkat mudik motoran gitu kan, Bang. Jadi saya kan senang motoran juga dan pengen ngerasain mudik, ya udahlah ikut mereka. Kan lu tiap hari kerja Cibinong Kebayoran Baru aja itu mudik lo itu. Tiap hari lu mudik sama arus balik tuh Cibinong jauh gitu. Gak berasa Bang, cuma itu terus apa yang lu rasain akhirnya waktu sampai di sana itu? Apa? Itu macet dong? Macet. Walaupun pakai motor jalur Pantura ya? Iya. Dia masuk ke jalur selatan tuh di mana? Cirebon? Enggak, kita utara terus. Gak mungkin, Purwokerto kan di tengah, lu utara terus Semarang lu. Brebes. Oh, di Brebes belok masuk ke dalam. Iya. Sampai di Brebes itu macet itu, Pantura. Macet. Dan macetnya itu sampai berhenti turunin kaki nggak? Yang sampai turunin kaki tuh cuma di Indramayu aja, Bang. Cirebon ke sana udah di Indramayu tuh macet banget atau turunin kaki di lampu merah nih. Kalau itu emang iya sih. Nggak ada sampai momen turunin kaki sih. Karena macet. Oh, putaran balik kalau nggak salah. Oh, ya macet berarti ya. Sampai di Brebes, belok masuk ke dalam menuju ke Purwokerto ini macet juga. Sempat macet juga di Bumi Ayu. Bumi Ayu Iya, ini sebelum Bumi Ayu. Purwokerto lah ya.
Iya, sebelum Purwokerto. Sebelum Brebes juga kalau nggak salah. Itu tuh sampai 2 arah ketutup sama orang yang mau masuk ke Purwokerto gitu, Bang. Oh. Kita jadi lewat pinggir-pinggir motor tuh. Akhirnya berapa jam itu totalnya? 13 jam. Sampai di sana. Iya. Lu berangkat jam berapa? Berangkat jam 5 pagi. Sampai sana jam 9 Malam. malam. Nganter si Triyono ini. Iya. Ya Allah. Sempat misah lagi, Bang. Sempat pisah. Iya. Gara-gara apa tuh? Gara-gara macet itu kepisah. Macet terus hujan. Oh. Saya kan bawa motor pelan ya, dan di belakang emang ngikutin mereka. Pas macet, kesalip-salip mobil kan. Mereka ini siapa aja? Triyono sama Ajun sama temennya Ajun. Adit Jawa? Adit enggak, dia udah duluan. Oh, Adit udah pulang Iya. duluan. Nah, jadi teman-teman, Adit Jawa, Junet, Ajun. Sama. Ini 2 orang Purwokerto juga Iya. yang kerja di Comika juga. Makanya saya Iya. mikir kayak ya Allah, banyak banget saya ketemu orang Purwokerto. Kayak udah nggak ada orang dari daerah lain gitu. Semua kayaknya di Purwokerto tuh ada job fest gitu. Comika buka Iya. booth deh. Di Unsut gitu kalau ada job fair, Comika buka booth di sana kayaknya. Memang makanya banyak sekali orang Purwokerto di sini. Akhirnya ikut nganter sampai Iya. di rumah Triyono. Iya. Orang tua Triyono kaget nggak sih kok ada orang? Kayaknya kaget, Bang. Ininya dia orang tuanya nanya, mau lebaran di sini? Nggak sampai nanya itu sih. Cuma kayak Triyono. Hah? Pacarnya Triyono. Orang tuanya. Iya, maksudnya Dikira pacaran Triyono. dikira pacarnya Triyono, mungkin Enggak, dipikir enggak wah masa Idul Fitri ini Triyono ngaku homo gitu. Kan biasa gitu kan orang nunggu-nunggu momen lebaran kan buat ngaku ke keluarga biasanya. Biasanya sih. Nah, itu enggak ditanyain mau lebaran di sini nak gitu. Enggak ya. Cuma kayak heran aja dia. Cuman karena lu pengen ngerasain mudik itu. Iya, Bang. Terus abis itu besok malamnya Besok iya kan nyampe jam 9 malam ya, kan? terus kan tidur tuh sampai sore. Sore. Terus nongkrong lah di Purwokerto sampai malamnya. Terus subuhnya saya pulang sendiri. Sabar, berarti Anda pulang, subuhnya pulang itu udah hari Idul Fitri dong. Iya. Belum. Hari Idul Fitrinya yang Jumat. Oh iya. Di jalan tuh saya sempat ngelihat beberapa. Sabar, Anda sampai Kamis malam. Iya, Oh, sampai Kamis malam. Kami sore. Kamis sore. Pokoknya berangkat Rabu. Rabu jam berapa? Rabu jam 5 pagi. Nyampe Rabu malam jam Iya, 9. Iya. Kamisnya tuh nongkrong. Kamis malamnya nongkrong, Nah. Jumat paginya Anda jalan. Iya. Berangkat pulang. Sampai sini jam berapa tuh? Itu lowong dong. Masih macet, Bang. Kan arah ke sini Di Bumi Ayu tuh masih macet ternyata. orang Ketutup. mudik ke Jakarta apa gimana? Ketutup sama yang datang juga sih macetnya tuh. Oh, jadi satu arah gitu. Iya. Ya. Tapi pas udah di Brebes. Brebes, Cirebon lancar. Lancar sampai sini tuh. Iya, saya sempat kepikiran apa balik lagi ya. Karena perasaan arus balik kayak gini deh, Iya. harusnya macet juga ya. Lu Iya. pengen ngerasain arus baliknya juga ya. Udah rasain mudik, pengen rasain arus balik. Iya. Akhirnya sampai sini apa Jumat malam? Malam takbiran. Enggak, siang. Jumat jam 2 siang udah sampai rumah. Oh, Jumat jam 2 siang. Iya. Lebaran di Cibinong. Lebaran di Cibinong. Gimana lebaran di Cibinong kemarin di? Rame nggak? Nggak terlalu rame sih, Bang. Cibinong biasanya ada acara apa sih kalau? Saya jarang keluar rumah, Bang. Saya sholat itu langsung ke rumah makan. Sahabat Anda itu jarang keluar rumah, Iya. tapi sekali pengen ngerasain mudik keluarnya ke Purwokerto. Itu dia, Bang. Pernah lari-lari di Pakansari nggak? Enggak. Karena males rame mulu, Bang. Pernah beli jajanan di sekitar Pakansari situ nggak? Pernah, tapi karena sama temen. Kalau sendiri nggak pernah. Sendiri nggak pernah, nggak Iya. pernah beli sempol di situ, nggak pernah juga. Enggak. Nggak menarik banget ya? Ini, Bang, saya ada cerita menarik. Nggak ada, udah nggak ada, udah tutup aja udah.
dengerin. Gak ada menariknya ini udah. Abis itu Apa? di Lebaran di situ, kamu kan lahir di situ. Saya lahir di Depok, Bang. Iya, maksudnya situ-situ juga lah ya. Sampai umur 4 tahun pindah ke Cibinong ikut sama kakek nenek dari ayah. Orang Tinggal- tua di mana? Depok sekarang. Tinggal bareng, tapi beda rumah. Jadi rumah nenek di belakang, terus rumah orang tua di depan. Gitu. Anda tinggal di belakang Di belakang sama nenek. sama nenek. Dari umur 4 tahun. Enggak, dari setelah lulus SMP kalau nggak salah. Tadi bilang 4 tahun pindah dari Depok. Pindah dari Depok, tapi kan ada 2 rumah. Nah saya tuh pas TK sampai SMP tinggal sama orang tua Di rumah depan. di rumah depan. Sampai SMP pindah ke belakang. Pindah ke belakang karena nemenin nenek. Nemenin nenek di belakang. Karena kakek juga udah meninggal pas saya SD. Sekarang nenek udah meninggal dong. Nenek masih ada. Tadi bilang kakek nenek meninggal waktu saya SD. Kakeknya yang meninggal sendiri. Kakek meninggal waktu SD. Iya, Nenek masih ada sampai sekarang. masih ada. Nemenin nenek lah di rumah belakang. Iya, Nah, berarti dari dulu itu Anda di situ kan? iya. Itu Lebaran keliling-keliling rumah ini enggak? Maksudnya kan pasti teman banyak di situ. Kalau saya kan di Rawadenok Iya. baru 4 tahun. Nah. Teman saya nggak banyak di Rawadenok gitu. Kalaupun keliling-keliling tetangga biasa aja. Tapi kalau Anda kan bisa sampai ke teman SMP, Iya. teman SMA, teman SD gitu nggak? Enggak juga bang, dari kecil emang jarang keluar rumah. Jadi Anda nggak keluar salam-salam siapa gitu? Enggak. Orang-orang yang datang ke rumah biasanya. Teman-teman lu, Iya, teman-teman datang, Odi. iya, Tapi abis itu kan kalau teman datang nih ya, ya. abis dia salam, dia kan bilang, ayo ganti baju siap-siap kita ke rumah ini lagi, gitu gak sih? Saya nggak pernah ikut bang. Astagfirullah, emang nggak menarik ya. Terus sih. Emang nggak menarik. Emang di mata teman-temannya dia aja nggak menarik, apalagi di kita gini. Terus kenapa kalau misalkan kamu tuh kenapa kamu begitu? Maksudnya apa sih istilahnya itu? Introvert. Interior ya? Bukan. Introvert. Interior. Iya kan interior bagian dalam, terlalu bagian dalam dia. Lu introvert itu termasuk introvert nggak sih? Saya ini istilah-istilah psikologis, ntar orang psikologis marah-marah Iya. kita lagi. Saya juga nggak tahu sih bang, introvert atau bukan. Tapi lebih ke tertutup, tidak. Kau punya teman akrab nggak? Iya. Sekarang saya tanya. Nggak ada bang. Itu di kosan lu, Ilham. Enggak ngobrol. Nggak pernah ngobrol juga bang. Emang lu ada kosan? Ada bertiga-tiga. Iya, sekarang ngekos bang. Udah setahun Sama Ilham sama sama Ilham sama Rais. Ilham gendut itu? Iya. Itu pun karena saya pengen ngerasain ngekos bang. Makanya saya ajak Ilham. Kos di ngekos, mana Bang. nih? Di Bangka, belakang markas Comika bang. Sama Ilham sama Rais Marabesi. Iya. Tapi Rais cuma nginep doang sih, nggak tinggal tetap di situ. Sekamar kalian bertiga nih? Iya. Kalian bertiga sekamar? Iya. Emang muat ada Ilhamnya di situ tuh? Jadi saya di pojok dekat tembok, terus Ilham, terus Rais di karpet. Wah Ilham gendut banget sih. Iya. Gede banget sih saya ngeliat Ilham itu. Kasur yang awalnya tebel bang, sekarang udah tipis. Udah sama kayak karpet. Dia kayak bulldozer tau gak sih Ilham. Ilham gede banget. Oh Anda tuh aku sudah setahun sama Ilham mereka Iya. ini. Nah, Nggak punya teman akrab sama sekali di? nggak punya bang. Ya ampun, nggak menarik banget ya. Emang Bang Abdur punya bang? Punya lah, Sampai sekarang? punya. Rahadian Kuku. Oh iya. Dari dulu kala itu. Belum lagi teman-teman saya yang Juventini kayak Tatang, ada namanya Tatang, ada namanya Laga, ada namanya Rido. Yang benar-benar curhat gitu bang? Iya. Yang benar-benar curhat, yang benar-benar. Anda nggak punya ya? Nggak ada. Kalau saya pengen main atau ngobrol baru saya cari orang. Gimana tuh konsep cari orangnya tuh? Ini ngajak, ayo dong main dong gitu. Iya. Atau Anda ngajak siapa? Itu tuh yang biasanya ada kriterianya kah atau enggak, apa? yang biasanya ketemu dan menurut saya nyambung aja ngobrolnya. Oh, jadi kayak Firza, Anda ajak Firza, ayo keluar yuk. Iya. Kalau Terus- Bang Firza pilihan terakhir sih sebenarnya. Oh Firza pilihan terakhir. Ada namanya di Comika ada juga. Firza Namanya Firza. Bisa bang. Firza Monyet nama panggungnya.
Saya nggak tahu nama panggungnya dia dapat dari mana. Namanya Firza Monyet. Dia ini orang Purwokerto. Purwokerto juga nggak sih lu? Oh bukan, untungnya bukan. Palembang, untungnya ya, bukan. Palembang. Bang. Orang Palembang, tapi istrinya orang Purwokerto. Bukan Pemalang. Oh orang Pemalang, dekat Purwokerto juga. Nah itu Firza. Iya. Firza pilihan terakhir. Iya. Siapa di Comika yang biasa lu ajak ngobrol? Siapa ya? Saya sih jelas enggak ya, saya nggak pernah diajak kau ngobrol sih. Kayaknya nggak ada juga deh. Ada berarti gue pilihan utama. Ya kalau di Comika nggak ada bener dong, Firza pilihan utama Sama dong. Bang Firza juga nggak pernah cerita yang gimana-gimana bang. Cuma kalau dia kombut saya ladenin. Kalau saya mau kombut juga dia ngeladenin gitu. Enggak, bukan masalah kombut, masalah Cerita nggak pernah kayak bang. teman akrab. Kalau akrab nongkrong sih anak-anak space akrab lumayan. Tapi saya lebih sering dengerin doang bang. Nggak cerita juga. Iya. Nah siapa yang cerita? Anak lain, anak Jaktim. Fikri Skoy lumayan dekat. Tapi itu pun saya jarang cerita. Lebih sering dengerin juga. Di mana-mana. Saya tuh dari kecil bang. Saya pengen gaul. Tapi saya nggak tahu mau ngomong apa bang. Jadi saya nimbrung-nimbrung aja. Dari SD. Karena saya pengen tahu gimana sih cara bergaul gitu. Gimana sih. Nah itu kan udah dari SD tuh. Iya. Masih sampai sekarang nggak tahu lu ilmunya? Itu dia bang. Saya masih bingung. Apa yang harus diobrolin sama orang ya. Ya ngobrol aja apa gitu. Misalkan ketemu Firza. Iya. Misalkan ada Firza di sini. Lu mau ngobrol apa sama Firza? Paling basa-basi doang bang. Iya. Ke puncak juga pernah ngobrol kan? Sepanjang jalan puncak. Tapi kan beda motor. Satu Semotor. Satu motor. Iya. Nah itu, lu bilang lu nggak bisa keluar rumah, malas. Tapi kalau Devita aja ke puncak, kok Anda mau ke puncak? Maksudnya keluar rumah yang main sama orang dekat rumah tuh jarang bang. Saya lebih sering pengen nyari hal lain di luar rumah gitu. Di luar sekitar rumah. Dia Gimana? nggak suka sekitar rumahnya dia, Bang. Iya kayak bosen aja gitu bang. Cuma gitu-gitu aja. Ya tapi kan teman-teman SMP, teman-teman SD kan saya tinggalin. nggak semuanya deket rumah dong. Iya. Kalau yang temen SD SMP tuh udah pada mencar bang. Saya nggak tahu mereka pada di mana ya. Grup WhatsApp sih ada tapi Udah Iya. tidak di Cibinong. banyakan nggak di Cibinong. Yang SMA deh, SMK, yang SMK. Yang SMK kemarin masih bukber. Lebaran Lebaran nggak ketemu. nggak keliling-keliling Nggak. rumah, salam-salaman Karena apa? jaraknya juga lumayan jauh-jauh bang. Anda SMK di mana? Cibinong nggak sih? SMK 1 Cibinong. Bukannya Cibinong situ-situ aja ya? Kalau SMK kan ada teman saya dari Depok, terus dari Bogor, Parung. Oh jauh-jauh ya. Iya lumayan bang, Bojonggede, Citayam. Anak-anak gitu. Cibinong kan ada kan? Ada, Nggak akrab. nggak kerap juga mereka. Anak komunitas stand up Cibinong juga fokus sama diri mereka masing-masing bang, kerja, ada yang udah nikah, gitu-gitu. Jadi nggak ini juga. Iya. Jadi begitu Devita ngajak, Anda langsung, wah Devita nih. Jadi teman-teman buat yang tidak tahu Enggak. Devita ini, saya bongkar nih semua nih di Nggak sini. spesifik Devita bang. Devita yang ngajak. Tadi kata Dimas Devita yang ngajak. Iya, tapi kan nggak selalu Devita maksudnya. Jadi Devita ini orang kerja di Comika juga. Iya. Sekarang megang asistennya Bang Panji ya. Iya. Sekarang asistennya Panji Pragiwaksono. Nah, teman-teman cari aja pokoknya namanya Devita. Itu ada Devita, ada lingkungan, ada golongan cewek-cewek lah. Devita dan lain-lain mengajak Odi ke puncak. Ya, Terus kamu iyain langsung. Iya. Iya Devita demi kamu saya langsung bukan itu. isi bensin saya gas. Bukan bang. Nginep lagi. Nginap. Nginap. Karena kan sampai sana aja jam berapa? Jam 2 ya bang ya? Nah itu ngapain di puncak? Cerita-cerita. Mereka cerita, saya dengerin. Kita nongkrong di warkop, makan mie. Kalau konsepnya itu kamu cuman pengen mendengarkan gitu, bilang aja ke Devita waktu cerita voice note aja. Ntar gua dengerin. Atau WhatsApp call tapi lu nggak usah jawab, lu dengerin aja kalau konsepnya begitu mah. Sering saya WhatsApp call sama Devita? cewek, Bang. Sama cewek. Tapi dengerin doang emang. Saya tuh bingung,
saya harus ngerespon apa ya biar nggak dikira cuma sekedar ngerespon atau Justru karena kau tidak ngerespon itu, dia pikir, wah ini cowok kosong nih otaknya nih. Nggak ada timbal baliknya apa gitu. saya sering mikir gitu Bang, tapi harus gimana ya? Belum nemu sampai sekarang. Ya maksudnya, misal nih, si cewek itu cerita begini. Aduh, bos saya misalkan. Iya. Misalkan Devita cerita, ih, gue capek banget ya sama Panji. Iya. Minta-minta ini mulu, gini. Walaupun itu betul ya. Iya. Enggak. Enggak. Saya fitnah terus, astagfirullahaladzim. Enggak. Taruhlah orang lain, cerita dosennya misalkan. Iya. Dosen saya gini banget. Kan kau bisa balas. Balasnya gimana? Balas tanya bilang, itu dosen itu dengan mahasiswa lain gimana? Jadi dianalisa gitu. Oke, kalau dia melakukan ini pada si A, kira-kira dosen ini melakukan yang sama tidak? Kalau melakukan yang sama berarti tabiat mengajarnya begitu. Tapi kalau cuma sama ini doang, ya kita tanya lagi, ini gimana? Ngulik. Bacalah Detektif Conan kayak apa kayak di. Kalau saya kepikiran langsung ya udahlah, kan orang beda-beda, mungkin emang karakter dosennya begitu, jadi kita aja yang adaptasi gitu dengan sikap dia. Gitu paling. Ya udahlah jadinya gitu. Iya. Ya nggak salah, tapi ya obrolan lu gitu doang akhirnya Nah jadinya. itu saya bingung Bang. Ada nggak cewek yang sekarang kau dekati? Ada. Siapa namanya? Yang orang Bojonggede itu bukan? Kenapa harus pakai nama terus? Yang orang Bojonggede bukan? Ya. Beneran itu? Beneran Bang. Saya pikir bercanda itu. Awalnya bercanda. Jomika juga. Oh, mantan Jomika. Oh, mantan Jomika. Mantan admin itu ya, admin merchandise. Bukan. Bukan. Beda satu huruf sih namanya. Masa beda satu huruf? Iya Bang. Sabar. Nama panggilannya. Saya kok selalu lupa ya si fisikal ini ya. Siapa sih namanya fisikal ini ya? Bentar. Ayah. Oh iya, beda satu huruf. Betul. Satu Saya selalu lupa. satu. Oh, ayah. Nah, sabar. Ya. Si Bojonggede ini. Ya. Si ujung gede. Kita kasih nama aja dia Bonge ya. Bonge. Bojonggede. Bonge kan Bojonggede. Ya. Beauty. Si Bojonggede ini. Kok Bang Rahman tahu sih? Ayo Dimas. Bang Rahman apa aja dia tahu. Si Bojonggede ini itu Apa? awalnya bercanda. Iya, kayaknya dia awalnya bercanda Bang. Oh, awalnya dia yang bercanda sama kamu. Iya. Oh, jadi dia yang duluan. Iya. Waktu saya ulang tahun dia beliin kue Bang. Terus kan saya kaget kan. Kapan kejadiannya nih? 8 Februari 2023. Pas lagi jalan PPTJ Bang. PPTJ dong. Iya. Pas di Bandung ya? Pulangnya Bandung tuh 5-6 Februari ya? 45. 45 Februari ya? Bandung Iya. ya? 45 Februari itu Jogja Semarang, Ding. Oh iya. 4 sama 5 Februari itu Jogja Semarang. Iya. Habis itu minggu depannya baru Bandung Bogor. Iya. Nah, di antara itu tuh Iya. dibeliin kue lu Dibeliin kue di kantor. di kantor. Dia datang tuh, Iya, bawa kue, bawa kue. dinyalain lilinnya. Dinyalain lilin. Theater of mind-nya jalan dong, Di. Masa gua terus yang ini? Lu cengar-cengir dulu lu. Cengar-cengir gua yang ngebangun theater of mind-nya ke penonton nih. Capek banget gua ngobrol sama lu, beneran dah. Lain, datang. Lu Kuenya kecil Bang segini. lu di lantai 3 apa lantai 2 apa lantai 1 nih? Saya awalnya dari lantai 2 naik set, terus dia nyamperin keluar. Ini buat lu gitu. Sabar. Lu dari lantai 2 naik, dia kan di lantai 3. Saya dia naik ke nyamperin lantai 3. keluar kok tiba-tiba ada di luar gimana tuh? Keluar dari ruangan. Oh, ruangan office. Ya, ke pantry. Ya, jadi ada ruangan office, ada sekatnya gitu. Pintu-pintu kaca keluar ke pantry. Pantry. Pas Anda naik, pas di pantry situ, jadi tangga itu naik ketemu langsung pantry. Iya. Langsung pantry, dia keluar dari ruang office. Iya. Dia nggak langsung buka kuenya sih, tapi ngasih bungkusan kue gitu. Dia udah bawa. Iya. Berarti dia tahu dong lu lagi mau naik. Enggak, dia keluar setelah tahu saya naik, ngelihat dari kaca
ruangan itu kali. Oh, jadi Anda naik, dia lihat dari dalam. Ih, Odi Mungkin. udah datang nih. Iya. Dia bawa. Iya. Odi ini buat lu. Iya. Terus lu ini. Lu buka, lu nggak tanya itu apa, bom atau hah? Saya langsung lihat Bang isinya, oh kue. Kok saya kaget kan, belum pernah seumur hidup Bang dibeliin kue pas ulang Nah, tahun. justru itu. Ekspresinya nggak lempeng-lempeng aja kayak SBY prihatin dong. Pasti ada sesuatu dong. Karena ini adalah momen pertama kali Anda merasa begitu. Iya. Dibeliin kue loh ini. Iya. Nah itu Ya udah saya cengar-cengir aja. Sambil sebenarnya nggak bilang terima kasih. bilang, Makasih. makasih ya Kak, gitu. Ya, makasih ya Ong. Kan Bojong Gede namanya. Ong aja panggil. Makasih ya Ong gitu. Saya manggilnya masih Kak, Bang. Ika. Kak, karena dia lebih tua. Oh dia itu lebih tua. Lebih tua. Lebih tua setahun. 3 tahun. Lebih tua 3 tahun. Tapi kok saya sama dia lebih tua saya ya? Iya. Saya tua sekali berarti ya? Saya tua sekali. Saya merasa padahal masih seumuran kamu loh, Di. Nah, kamu bilang makasih, Kak, gitu. Iya. Terus Udah dibuka kuenya, pasang dia lilin. yang buka. Saya buka sendiri. Dia ada di situ. Dia ngeliatin ya. Kalau nggak salah dia masangin lilinnya deh. Dia masang lilin, terus Terus biasalah lu hidupin. make a wish gitu, terus dia lilin. Terus berdua doang tuh. Akhirnya diliatin sama yang lain Bang. Iya, maksudnya di awal-awal proses buka kue, pasang lilin, bakar Iya, ini berdua doang nih. Iya. Gak inget ada gua di situ. Gue yang motoin. Oh iya, akhirnya difotoin sama Bang Firza. Lu datang pas kapan, Ja? Dari awal sama naik sampai naik gue motoin. Dia Emang iya? Gue ngeliat, iya. Oh ya udah. Kok lu udah tahu lu mau motoin? Udah janjian? Disuruh. Berdua ke atas. Oh iya berdua malu ya jalannya. Emang gak dianggap temen orang. Lupa. Ini, dianggap ornamen. ini kekurangan saya juga ini Bang. Saya gampang lupa sama cerita-cerita masa lalu. Kalau yang nggak terlalu berkesan pasti lupa saya. Itu nggak terlalu berkesan emang. Yang ada Firzanya nggak berkesan. Firzanya nggak berkesan. Iya. Ayu, Bojong Gedenya berkesan. Iya. Makanya saya inget kan. Nah, jadi akhirnya yang lain keluar tuh dari Iya. office. Heeh. Rayain akhirnya. Iya. Berarti intinya adalah itu Ayu nggak manggil mereka. Bojong Gede nggak manggil mereka. Enggak. Aduh udah bocor lagi, ya ampun. Bang di titit. Hah? Nggak ada aplikasi ya udahlah ya. Kesebut mulu nama orang. Iya sorry. Si Bojong Gede ini nggak manggil, Iya, enggak. nggak manggil yang lain. Enggak. Wah kalau gua nih ngelihatnya ya, kalau saya melihat dari cerita ini, artinya dia tuh pada saat itu dia merasa cukup. Apa? Ketika ulang tahun itu dirayakan oleh kita berdua saja. Iya. Karena kalau misalkan kayak saya kan pernah ulang tahun juga tuh waktu kemarin pas Pas puasa ya. pas kapan sih itu pas puasa. Iya. Itu kan Putra datang bawa kue, Iya. tapi rame-rame semua orang. Iya. Artinya Putra juga canggung kali kalau berdua doang kita rayain kan. Masa Abdur Arsan dengan Putra Patinama berdua rayain ulang tahun ngapain gitu kan? Dengan modelnya Putra Patinama yang begitu lagi, nggak mungkin. Iya. Banyak orang. Iya. Nah kalau si Bojong Gede ini datang bawa kue, Iya. pasang lilin dan segala macam dan tidak memanggil yang lain, artinya dia merasa bahwa cukup kita berdua pun oke ini. Iya. Kuenya pun kecil Bang. Iya, artinya Emang iya bener. intim. Ini nih Iya. maksudnya pengen suasana yang intim. Cuman ada si Firza Monyet di situ. Iya. Nggak ganggu. Enggak sih, dia membantu foto sama video. Nah, terus akhirnya lu make a wish. Iya. Apa tuh? Apa ya? Itu aja. Kayaknya ini deh, show. Kalau make a wish aja lu lupa, gimana Tuhan mau ngabulin? Saya berdoa semoga show saya lancar sama PPTJ. Nggak berdoa ini. Apa?
Jadian. Enggak, karena masih kaget bang. Dia bercanda apa serius gitu. Sabar, sebelum itu kita tarik mundur dulu ya. Iya. Sebelum dia akhirnya beli kue ini, Awal. apa hubungan kalian tuh seperti apa? Interaksi di kantor? Nggak pernah interaksi sebelumnya bang. Kita tuh mulai interaksi karena dia ikut outing divisi saya SMDC ke Bandung. SMDC bikin outing. Iya. Di saat kantor goyang tuh SMDC bikin outing. Sebelum gue ya. Gara-gara kalian outing itu, sok-sok outing, kantor goyang jadinya. Itu kan pakai duit pribadi juga bang. Oh, nggak pakai duit kantor? Enggak. Oh, bagus. Outing aja kalau gitu. Sabar, itu kalian outing. Januari apa Desember gitu. Januari awal sebelum berangkat PPTJ. Cewek ini ikut. Ikut. Ah, terus siapa yang ngajak? Dulu. Ini Bang Borneo. Borneo ngajak. Iya, dia ngajak beberapa orang gitu untuk ikutan. Nah, si Bojonggede itu ternyata mau ikut. Ah, Bonge mau ikut. Iya. Bonge ke sana tuh. Iya. Terus sumpah saya membayangkan wajahnya cewek ini dengan panggilan Bonge nggak pantas banget. Iya. Tapi memang manis, saya akui ya. Saya mengakui kalau dia nonton ini, saya mengakui dia memang manis. Selera saya bagus emang bang. Kan bidan Pamulang. Enggak. Bidan Pamulang juga bagus. Tanpa harus dicampuri dengan seleramu pun dia tuh memang udah manis, udah. Ya berarti saya selalu bener gitu milih orangnya bang. Enggak harus menilai dia itu, nggak harus pakai sudut pandangmu di. Maksudnya kamu menilai dia manis atau enggak peduli gitu. Saya nggak terlalu peduli sih gitu. Orang sudut pandang saya nggak pakai sudut pandangmu. Maksudnya, oh dia itu manis nggak? Manis, oh berarti manis. Enggak. Maksudnya saya perjuangin pun maksudnya saya Worth it ya kan? Ya. Nah, makanya apa namanya ya? Namanya Diana aja. Iya. Diana kekasihku. Nah gitu, Diana aja. Nah, Diana ikut ke Malang. Ke Bandung. Ke Bandung. Iya. Dari beberapa yang diajak Borneo, ada lagi yang ikut nggak selain Diana? Ada Agatha sama Niar. Oh, kalau Agatha dan Niar nggak perlu diajak juga ikut pasti. Iya. Emang suka jalan-jalan aja berdua itu. Nah, terus orang kantor kalau nonton ini mereka langsung Abdur ini julid banget. Iya. Tapi saya diam-diam memperhatikan memang orang-orang di kantor, interaksinya. Cuman yang ini aja saya nggak tahu nih. Di luar radar saya nih kalau yang ini. Terus di situ akhirnya berinteraksi kalian. Malam sebelum berangkat tuh dia ngechat saya, nitip apa gitu. Dia ngechat duluan ke saya. Nitip apa? Nitip apa gitu. Nggak berkesan ini, Iya, makanya lupa. Lupa. Sesuatu itu, terus ya udah akhirnya saya ladenin terus saya bercandain kan, ternyata asik juga. Nah, kenapa dari semua orang SMDC, kenapa dia WhatsApp-nya ke kamu? Nah itu nggak tahu bang, saya lupa juga. Dia nitip sesuatu yang di kantor atau sesuatu yang harus dibeli di luar? Kayaknya sesuatu yang di kantor. Nah, di kantor berarti orang SMDC kan banyak. Oh, mungkin karena saya ngekos dan nyampe duluan ke markas. Oh, iya. Itu. Iya, kalau nggak salah karena itu. Jadi dia chat malamnya. Iya. Oh, besok tolong ini ya, gini. Iya. Terus kamu bercanda lah di situ. Bercandain. Asik juga nih orangnya nih. Iya. Nah itu bisa tuh, nggak? Kalau di chat ada saya bisa interaksi. bang. Kalau di chat bisa. Kalau ngobrol nggak bisa. Kalau ngobrol nggak pernah bisa. Kenapa ya? Ngobrolnya pakai papan tulis lah. Saya tuh kalau ngechat bisa asik, panjang, serius, bercanda, formal, informal bisa bang. Kalau di chat atau tulisan gitu. Kalau ngobrol bingung, apa yang harus saya omongin dulu ya? Oke, udahlah sampai di Bandung nih. Ya, kita berangkat ke Bandung satu mobil bang. Dan saya sama dia duduk berdua di bangku belakang. Mobil apa nih? R3. Mobilnya Borneo. Tahun berapa?
Tahu dulu. Nggak usah tambah-tambahin itu. Warna Tahun oli kapan diganti nggak usah, Dim. Nggak masuk ke situ. Theater of Mind-nya jangan sampai sana, Dim. Aduh, capek Warna banget ya putih. Allah. Putih ke kuning-kuningan. Nggak usah dijawab juga. Kan udah bilang. Iya dekil gitu bang. Putih gading kali. Putih apa sih? Putih udah putih buruk. Iya. Burak. Putih burak. Kayak baju aja bang, baju putih. Keseringan lama. dicuci. Ya gitu kali ya. Nah Iya. itu terus duduklah di Iya. Bangku tempat duduk paling belakang. Berdua tuh. berdua. Tempat duduk belakang kalau bertiga sesak dong. Iya. Berdua doang. Berdua. Di tengah apa jajan? Jajanan sama tas. Tas dia. Tas dia apa nih? Eger 60 liter. Enggak. Kalau Eger 60 liter, wah ketutup tuh. Maksudnya apa tuh? Tasnya apa tuh? Tas ransel biasa. Dia bawa laptop soalnya. Jadi di tengah jalan tuh dia buka laptop sambil kerja gitu. Kalau nggak salah ya. Iya. Oh oke. Tapi kita duduknya saya dekat kaca sebelah kiri, dia kaca sebelah kanan. Gitu. Iya, gua paham. Gua paham. Iya itu gua paham. Gua paham. Memang mau di kaca mana lagi? Gak mungkin berdua di kaca kiri, gak mungkin di. Satu nempel di kaca. Jatuhnya naik angkot. Biar Sebelahan. Iya. Sini tasnya dia. Dia Iya. sambil main laptop tuh. ya. Sofa itu aja tengah-tengahnya tas. Nah, iya. Iya, ini dia di sini nih, Diana nih. Iya. Enggak, cobain. Iya. Kan lu di kaca kiri, situ dong. Iya, saya gini. Sini Borneo nih, lagi bawa mobil. Iya, sebelahnya Friska. Nah, Ngoceh mulu Friska kan. so, Borneo bawa Iya. mobil, sebelahnya Friska. Friska. Tunggu tengah. Kok Friska bisa ikut? Nggak dimarahin cowoknya? SMDC kan dia. Tapi nggak dimarahin cowoknya tuh? Nggak. Soalnya dia ikut PPT aja dimarahin tuh sama cowoknya tuh. Iya. Akhirnya sempat nggak ikut kan? Kok Bang Abdur tahu juga? Bro. Gua tuh dinamika kantor tahu gua. Ini Borneo, Friska. Iya, Friska. Di tengah 3 apa 2? Oh, kita di bangku kedua maksudnya. Di belakang kosong, cuma barang-barang. Astagfirullah. Tadi lu bilang di belakang. Tadi di belakang. Maksudnya bangku paling belakang yang ada orangnya. Ya belakang R3 juga bisa ada orangnya. Tapi kita waktu itu tas isinya. Sama Jadi di bangku tengah. Oh, kalau bangku tengah, bangku tengah. ya. bangku tengah lebar. Emang nggak. Kalau bangku belakang tuh selebar ini nih. Iya Tapi sih. kalau bangku tengah nggak selebar ini, dia lebih lebar lagi segini lah. Ya, dikit ya, lebih. Iya. Oh, itu mah nggak terlalu intim. Di tengah, lu di belakang Friska. Iya. Dia di belakang Borneo. Iya. Kata-kata. Di tengah tas. Tengah-tengah Pulau Jawa. Dia buka laptop. Dia buka laptop. Kalau Nah, terus ngobrol. Enggak. Nggak ngobrol karena lu sungkan ada Borneo sama Friska. Iya. Tapi di situ lu udah ada rasa belum? Belum. Baru merhatiin gitu aja. Belum ada rasa kayak gue deketin gitu, enggak? Tertarik sih iya. Tapi nggak berani karena dia lebih tua kan. Dari semalam itu lu Iya. bilang waktu chat, wih asik juga nih cewek. Tapi belum berani ngajak ngobrol berdua gitu bang. Jadi Iya cuma merhatiin gua aja. nggak nanya lu berani ngobrol apa enggak, gua nanya lu ada rasa nggak gitu. Kayak Iya baru merhatiin doang, belum ada rasa. gua deketin gitu. Belum. Enggak, jadi rasanya tuh kayak asik aja nih cewek. Iya. Oke, berarti sepanjang jalan itu berarti nggak ngobrol dong? Enggak, saya tidur bang. Astagfirullah, memang bener-bener nggak menarik. lu mau digital download itu, digital download lu. Digital download. Ya teman-teman, ini tayang 7 Mei, 2 Mei kemarin itu saya sudah rilis. 7 Digital Mei. download pahlawan penuh tanah jasa teman-teman di Comika ID, teman-teman bisa beli di situ harganya Rp200.000. Semoga teman-teman bisa menikmati itu semua. Odi ini openernya juga cuman nggak ada di video karena malas aja saya masukin. Enggak, memang nggak ada. Memang karena teman-teman kalau mau nonton Odi atau Banyu atau Cing Abdel itu masing-masing nih akan punya. Odi bahkan sudah punya ceritain lagi lah. Ceritain aja lah Itu di apa namanya Comika ID udah ada. Kalau Banyu belum. Cing Abdel ada dulu di Kompas ya. Kompas ya. Apa namanya ya itu ya? Moview itu ada Cing Abdel spesial Cing Abdel di situ. Nah Odi ini bikin yang kedua lagi ya, ceritain
Lagi lah. Ceritain lagi lah 13 Mei, saya openernya lagi. Iya. Iya. Hah? Saya openernya ceritain lagi lah ntar 13 Mei ini. Ditolak di Giro. Teater kecil. Teater kecil, iya. Padahal udah masukin nama Bang Abdur juga. Ditolak dia tuh. Sama ditolak. teater kecil tuh nggak jadi karena ditolak. Iya. Kenapa? Nggak dijelasin detailnya kenapa Bang. Pokoknya nggak lolos kurasi Dewan Kesenian Jakarta. Di suratnya itu. Oh gitu. Iya. Terus akhirnya pindah kemana nih? Ke Teater Bulungan. Oh bagus juga sih Bulungan. Bulungan oke juga sih. Iya, tapi tapi- Bulungan kapasitas lebih besar. Makanya itu Bang. Kapasitasnya lebih besar. Bulungan tuh 13 Mei. 13 Mei. Berarti seminggu setelah ini ya show-nya ya. Iya. Bulungan itu kalau inilah kayak di Bandung tuh Rumintang Siang yang kemarin kita PPTJ tuh. Bulungan 400. Iya ya. Bukan maksudnya kondisi gedung Iya, iya. dan maksudnya itu gedung Bulungan tuh gedung pemerintah juga kan ya? Iya. Ya kayak gitu. Maksudnya secara dari luar mungkin tidak terlalu terawat, tapi di Iya. dalamnya itu dekornya keren, apa segala macam soundnya keren sih bagus. Saya di Bulungan itu nonton Callback, nonton Erwin, UMI, Iya. dan itu Kemarin terakhir Erwin ya. bagus-bagus saja. Erwin terakhir ya. Enggak UMI yang Ada- pertama kali. Oh, iya. Erwin yang pertama kali UMI. Nah itu saya nonton di Bulungan. Cakap-cakap. Bang Yuda Brajamusti juga di situ. Bang Popon juga ya di situ. Nah itu teman-teman beli. Udah berapa menit bang? Udahlah saya capek ya ngomong sama lu. Enggak ini promo lu promoin yang panjang, mau beli tiket di mana, harganya berapa? Di Comika ID ya? Iya, Saya udah ngomong sendiri tuh kesini. Coba kira-kira lu bisa nggak Iya. ngobrol? Bisa. 1 menit lah, 1 menit. Sabar. Iya lu promo dulu deh. Abis itu gua kasih tantangan. Ayo cepet. Nah, jadi teman-teman buat yang mau nonton langsung penampilan stand up saya sama Bang Abdur lagi, teman-teman bisa Orang nggak mau datang. nonton lu sih kayaknya tuh. Kalau cerita lu begini doang ya. Bisa nonton tanggal 13 Mei ya. Iya, Tanggal 13 Mei di Teater Bulungan insya Allah. Ya. Kemudian tiketnya bisa dapatkan di Comika ID, comika.id. comika.id. Itu Belum. apa itu? Aku lagi pada nyanyi di rumah. Oh, saya pikir azan. Harga tiketnya sekarang udah masuk ke kategori kedua yang harga 150.000 untuk satu tiket sama 250.000 untuk 2 tiket. Oke, jadi ada bandelnya gitu teman-teman. Iya. Kalau beli satu tiket 150. Oh, sama sekarang ada promo juga, Bang. Beli tiket Ceritain Lagi Lah gratis video digital Ceritain Lagi Lah nanti. Oh, gratis sama digital downloadnya juga ntar. Iya, jadi bisa nonton ulang lagi nanti. Oh, oke. Itu sangat menguntungkan sih teman-teman. Jadi teman-teman beli tiket Ceritain Lagi Lah yang ntar di Teater Bulungan tanggal 13 Mei itu. Betul. Sekaligus ntar dapat gratis digital downloadnya. Iya. Ceritain Lagi Lah yang teman-teman akan nonton. Bisa nonton ulang. Betul. Nah, sabar. Habis itu Tantangan udah tantangan. si Diana ada di sini nih. Iya. Lu mau ngomong apa? Ngomong apa ya? Misal dia tiba-tiba Konteks. ada di sini. Konteksnya Gak apa, usah Bang? pakai konteks. Dia tiba-tiba ada di sini. Iya. Kalimat pertama yang lu ngomongin apa? Gimana keadaannya sekarang? Ah, Soalnya dia lagi sakit, Bang. oh dia lagi sakit. Iya. Lu tahu dari mana dia sakit? Chatting. Oh sampai sekarang masih chatting. Masih chatting. Nah sabar, gini dulu deh. Perjalanan pakai R3 ini, Iya. yang putih ke kuning-kuningan ini, Betul. yang Friska ngomong aja terus di depan. Lu tidur, Tidur. nggak bangun komunikasi sama sekali nih. Enggak. Tapi lu tidur ke kaca. Ke kaca. Lu nggak coba-coba cheating biar ke bahunya dia. Sempet kepikiran, Bang, tapi jauh banget. Iya makanya itu gue bilang lebar itu. Kesannya kan kayak beneran modus kan kalau saya. Iya beneran modus emang. Tapi itu, Saya berharapnya dia yang ke saya. tapi dia kerja Sempet tidur tapi. ke kaca kanan. Iya. Abis itu sabar, abis itu Aduh. gak cerita sama sekali lah ya. Enggak. Nggak ada Enggak. fungsinya tuh. Pemerintah bikin tol Purbalenyi itu. Kalau nggak ada obrolan di dalam R3 ini, itu tol udah panjang banget tuh pemerintah bikin, tapi nggak diisi sama obrolan. Iya. Sampai di Bandung nih. Keluar Iya. pas Teur itu. Iya. Keluar, terus kemana kalian? Kita langsung ke villa di daerah Lembang.
kalau nggak salah. ya. Cikole. Lembang, Lembang. Iya, dekat Cikole ke Lembang. Sebelum Cikole berarti ya, Bang? Kalau Lembang kan Ya nggak tahu saya juga. Kampung tahu. Gajah, dekat Saya cuma Kampung pernah ke Cikole Lembang, jadi saya taunya Lembang itu Cikole. Nah sampai sana dingin Iya. dong. Dingin. Lu pakein Enggak, jaket? enggak. Masih sungkan, Bang. Jadi udah nggak ada obrolan apa-apa tuh? Enggak. Lu Jadi- ngobrol nggak sih selama di Bandung ini? Udahlah, nggak usah pakai kronologi, langsung aja lu ngobrol nggak sama di Bandung ini? Ngobrol berdua enggak. Tapi kalau ngobrol rame-rame, terus pas dia ngomong saya nyamber ke dia, sempat. Dan menurut lu itu berarti nggak? Enggak. Ya udahlah, berarti nggak berarti. Setelah pulang dari Bandung baru, Bang. Nah, ini. iya ditunggu-tunggu nih. Ini oke, akhirnya kita Ya. sampai juga. Pulang dari Bandung, naik R3 putih kuning-kuning ini nggak? Ya, Berdua lagi di belakang. berdua lagi di belakang. Masih lu di kaca kiri, dia di kaca kanan. Ya, Oke, apa yang terjadi tuh? pulang kan kita beli oleh-oleh dulu. Terus saya nyaranin beli kue balok. Terus dia setuju. Oke. Akhirnya kita beli, kita berdua yang turun beli kue balok. Priska sama Borneo, Priska sama Borneo tetap di mobil. Friska turun juga, Borneo doang yang enggak. Tapi saya jalan duluan sama si Bojonggede ini. Sama Diana. Diana, ya. Sama Diana berdua. Ya, Priska di belakang. ya. Nyusul. Terus ngobrol tuh. Ngobrol, enaknya beli yang mana ya? Kalau nggak salah sih gitu. Saya lupa. Berarti nggak berkesan. Lupa pokoknya, Bang. Iya, berarti nggak berkesan dong. Lu bilang lu tuh susah ingat kalau bukan nggak berkesan gitu. Ini tuh ditambah karena pengalaman sama bidan Pamulang, Bang. Saya terlalu mengingat-ingat setiap momen, tapi ternyata gagal jadi Males ngingat lagi. iya. Udahlah yang terjadi biar terjadi aja. Orang udah kawin nih orangnya. Makanya, Bang, susah banget. Makanya sekarang saya biasa aja gitu menyikapi semua yang terjadi. Ah biasa aja lu kemarin muter-muter ke kompleknya dia gua lihat. Sorry. Oh iya. Iya. Bang Rahman kok tahu aja sih? Ketawa aja. Sama dia di IG. Lu muter kompleknya dia. Udah lama itu, Bang. Iya tapi kan belum bulan inilah. Ngapain? Enggak. Motivasi lu apa puter-puter kompleknya orang? Bulan inilah 6 bulan inilah. Enggak tahu. Iya, sebelum chattingan sama ini. Iya. Iya. Ngapain lu ke situ? Oh, lu biar Diana nggak cemburu. Hah? Apa gimana lu? Sabar, yuk. Orangnya udah kawin. Ngapain kau ke komplek orang puter-puter tuh ngapain? Saya waktu itu kalau gabut emang tiba-tiba ke Pamulang gitu, Bang. Nggak tahu kenapa. Di kepala tuh langsung top of mind-nya Pamulang kalau motoran gabut. Bukan spesifik pengen ke kompleknya, pengen ke rumahnya gitu, enggak. Emang ke Pamulangnya aja. Pengen cari rumah-rumah teroris saja. Ada tuh rumah teroris di Pamulang. Dulu pernah ada. Banyak, Dulu pernah. banyak. Nah, sabar, abis itu beli kue balok nih. Iya, Udah ngobrolnya gitu doang. iya. Mana yang Balik ke mobil. Setelah pulang dari itu kita kan Nah, balik ini ke- nih. Ini nih. Ini yang ditunggu. Oke. nyampe ke markas Comika. Sampai Markas Somika. Jam berapa? Jam 9 atau jam 10 malam lah. Oke, dia ingat. Berarti ini berkesan. Oke. Iya. Terus? Borneo pulang, Friska pulang. Saya sama dia. Berdua nih. Iya. Saya anterin dia pulang, Bang. Karena dia di Bojonggede. Iya. Lu di Cibinong. Iya, saya alasan. Pas nih. Saya alasan mau naruh baju kotor sekalian pulang kan. Padahal sebenarnya lu gak pengen pulang. Iya. Cuman karena pengen naruh baju kotor, lu alasan Betul. pengen naruh baju kotor nih. Iya. Lu kotor-kotorin tuh baju lu. Iya. saya lindas pakai motor. Lu lindas pakai motor udah cukup kotor nih. Ya, ayo kita pulang. Ayo Diana kita pulang. Iya. Jam 9 malam tuh. Iya. Lu motoran sampai Bojonggede. Iya. Lu antar sampai rumahnya. Iya sampai rumahnya. Di jalan ada obrolan nggak? dia tidur sambil laptop. Sambil nge-laptop juga dia. Tidurnya benar. Oh, tidur di bahu lu dong. Enggak, karena di tengah tuh ada tas. Dia tidur di tasnya. Iya, kalau nggak salah. Daripada nggak ngojek dengan nganterin juga kan. Peluk nggak? Apa? Dia peluk nggak? Enggak, Meluk tas ya. meluk tas. Meluk tas, tidur di tas. Iya, sebenarnya saya pengen narik tangan dia buat pegangan saya, tapi masih sungkan, Bang.
takutnya dikira agresif kan. Ya saya juga nggak tahu sih apa yang dalam pikirannya dia kan. Memang ya lebih baik begitu memang. Nah terus habis itu, iya sih ngeri sih yang benar. Nggak mau tidur dia, cuma rebahan doang. Mungkin ya. Mode itu tuh. Mode biar dia taruh di itu, biar dia ke depan tuh nggak ada. Tas lu ada di mana tas lu? Tas saya di depan. Kenapa lu nggak pindahin tasnya dia ke depan? Penuh bang. Dia tuh bawa 2 tas bang, tas ransel sama tas yang goodie bag gitu ya, isinya baju kotor sama oleh-oleh gitu. Nah yang goodie bag itu yang ditaruh di depan di atas tas saya gitu. Tas ranselnya tetap di tengah. Ya udahlah nggak bisa diapa-apain. Jalan. Sebenarnya biasa bisa Ti. Lu bawa berapa tas? Bawa 1. Nah tas lu taruh di bawah, di atasnya ada goodie bagnya kan? Yeah. Tasnya dia lu pakai ke depan. Nah, Kalau lu bilang mau ngambil tangannya dia meluk lu itu nggak sopan. Kalau ngambil tas untuk lu pakai itu sangat gentle. memudahkan dia. Bukan itu tidak kurang ajar, itu gentle. Iya. Gentle lah. Gentle itu. Tapi nggak kepikiran juga lu. Jadi nggak sempit dia di belakang kan dia. Iya. Pas banget deket besi ujung. Ini Wijaya Bojonggede lo ini. Iya. Lu belum lagi jalan lewatin itu jalan terusan Bogor. Jalan Citayam dia, lewat Citayam. Iya, lewat Citayam. Lewat Citayam lagi. Iya. Kenapa lu nggak Kemana? jalan terusan Bogor terus sampai Mall Cibinong baru belok kanan Tegar Beriman masuk ke Bojonggede? Lebih dekat lewat Citayam bang. Akhirnya singkat aja deh, menurut lu sekarang nih dia suka nggak? Ini dari cecetan pertama kali sampai sekarang udah berapa lama cecetan? 5 bulan? Januari, Februari, Maret, April, Mei. 5 bulan bener kan? 5 bulan udah nih cecetan. Kau merasa dia suka tidak? Masih sulit bang. Masa laki-laki nggak punya insting itu? Laki-laki kalau nggak punya insting itu nggak usah deketin cewek. Pasti kita punya lah. 5 bulan loh ini. Adalah rasa bahwa kayaknya dia mau deh. Paling tidak, kalaupun masih tidak yakin 60-40 deh. Kayaknya 60 dia mau, 40 enggak deh. Atau kayaknya masih 50-50 nih. Kalau 60-40 mungkin ya. 60 mau, 40 enggak. Oh. Kalau dari indikasi dan yang saya rasain ya, kayak tiba-tiba ngasih kue ulang tahun. Terus dia tuh sering tiba-tiba nelpon saya bang, malam-malam. Buat cerita gitu-gitu. Terus ngajak jalan. Keluar? Dari Cibinong lu ke Bojonggede? Terakhir sih dia yang jemput saya ke rumah bang. Dia tahu rumah lu dong sekarang? Iya. Lebaran ke rumahnya dia nggak? Nggak sempet. Sebenarnya saya pengen bang, tapi dia alasan mulu. Oh ada cowok lain kali? Nggak tahu sih. Tapi feeling lu ada cowok lain nggak? Kayaknya nggak ada yang sedekat saya, tapi mungkin kalau chattingan iya ada yang lain. Oke. Oke lah. Nah ini diceritain lagi lah. Kan ceritain aja lah dulu itu kau cerita soal Bidan Pamulang kan? Iya. Diceritain lagi lah ini mau cerita soal ini, Diana ini? Enggak bang. Enggak. Saya mau cerita di hal-hal yang membuat saya sulit menebak si Diana ini. Apakah suka atau tidak. Enggak perlu spesial sih itu, lu introspeksi diri juga ketahuan itu. Enggak perlu bikin spesial itu. Kan harusnya selama 5 bulan juga saya kelihatan progresnya kan ya bang. Tapi kan saya selama 5 bulan itu teleponan juga lebih banyak dengerin, lebih banyak diem. Terus kalau ketemu langsung juga nggak banyak ngobrol. Lama gitu. Nah iya itu nggak perlu sampai spesial, introspeksi diri aja sih. Mas Upil juga ngapain sih bikin-bikin begini? Mas Upil dengerin ini, Mas Upil langsung sadar kayaknya iya deh, bener Abdul kayaknya nggak perlu deh bikin spesial buat Odi kayaknya. Itu saya Tapi mau... itu lah ya, itu bagian dari proses identifikasi kenapa saya jadi orang seperti ini bang. Karena mungkin kalau di tempat ini, kalau saya yang melihat saya kepada kau ya, mungkin kalau di tempat yang seperti biasa
kau susah mengutarakan maksud Iya. atau ngomong panjang lebar. Mungkin kalau di panggung kamu akan lebih banyak ngobrol Iya. karena kau tulis, kau pikirkan apa segala macam gitu. Betul. Nah, saran saya nih, lakukan saja atau setelah ceritain lagi lah nanti, lakukan saja apa yang di panggung itu di kehidupan nyata gitu. Berbicara selancar itu, semengalir itu, karena kau pikirkan apa yang mau kau bicarakan gitu aja sebenarnya, sesimpel itu. Kalau di kehidupan sehari-hari masih ada rasa minder, Bang. Kenapa di panggung enggak? Karena saya seneng. Saya seneng bikin orang. Oh, kau tidak senang dengan Diana ini? Senang kan? Seneng. Kalau sama dia sering bercanda juga, Bang. Ngobrol panjang lebar. Nggak panjang lebar juga sih ngobrolnya. Kalau bercanda iya, bercanda luwes gitu maksudnya. Ada nggak hal dari seorang Odi Iya. yang Diana tahu tapi kami lain nggak ada yang tahu? Belum ada karena belum saya buka, Bang. Berarti belum ada, berarti belum sampai sepanjang itu kau bercerita. Karena saya masih nahan-nahan, Bang. Oh, jadi Takutnya kalau saya udah terlanjur cerita banyak, terlanjur cerita banyak, terus udah terlanjur merasa nyaman sama dia, ternyata gagal lagi kan, saya kecewa lagi. Sekarang ada waktu di pemikiran. PPTJ Bandung dia datang, Datang. senang tuh kau. Dia kasih hadiah ya? Enggak, dia ngajakin bikin video TikTok, Bang. Yang kau datang masuk ke bis bawa goodie bag? Itu goodie bag siapa itu? Itu goodie bag siapa ya? Kayaknya bukan dari dia, Bang, pokoknya. Oh, makanya Iya. kau lupa. Iya, Kalau dari dia pasti ingat dong. betul. Tapi abis itu kan kalian main sampai pagi kan? Iya, itu saya bikin video TikTok di hotel. Itu lucu ceritanya. Panjang sekali ini, cuman kita udah 1 jam lebih. Saya pusing juga, saya mau sholat maghrib dulu. Ya udahlah ya teman-teman ya. Inilah Odi Ajala. Nanti akan bikin. Namamu sampai sekarang masih Odi Ajala? Masih, Bang. Masih Odi Ajala ini? Karena itu saya duluan kan yang pakai embel-embel aja. Aja itu Iya. kau duluan ya? Saya duluan dari Twitter. Sebelum ada Aja yang lain itu? Iya. Oh ya sudah. Saya malas juga itu udah capek Iya. banget ya orang pada ngomongin itu, kita Iya, nggak usah. biarin lah. Nanti dia 13 Mei akan bercerita masalah bagaimana insecure-nya dia atau apa segala macam yang ini dari tadi kita bicarakan ini akan lebih lancar ketika di panggung 13 Mei di Teater Bulungan. Teman-teman bisa beli di comika.id ya. Iya. Sekarang harga tiketnya ada di Rp150.000, ada juga yang Rp250.000, beli 2 Rp250.000, beli 1 Rp150.000, ada juga yang promonya yang teman-teman beli Enggak, tiket itu udah termasuk, Bang. yang Rp150.000 itu ya, Semua. ataupun yang Rp250.000, itu ada promo juga kan teman-teman beli sekarang itu dapat gratis digital downloadnya juga. Iya. Nanti waktu sudah rilis di comika.id. Ya begitulah Odi, makasih banyak ya. Ntar kita Sama-sama. lanjut lagi lah. Oke, Kok jadi cerita cewek lagi sih, Bang? emang mau cerita apa Anda di Saya mau sini? cerita keluarga sebenarnya. Mau ceritanya 1-2. Orang sabar mau cerita keluarga aja. Waktu saya tanya, gimana? Tinggal sama nenek. Udah nggak ada lagi. Harusnya waktu saya tanya gitu, kau bilang gini. Iya saya sekarang tinggal sama nenek. Tapi gini bang, sebenarnya saya tuh gini. Itu lu lanjutin. Oke, episode berikutnya, Bang. Kau berharap saya tanya apa? Odi, bapak mama cerai ya? Begitu. Harus saya tanya begitu. Capek Tanya bang. tentang keluarga tadi, lu aja tanya satu kata di Iya, saya udah umpan tuh. Dan kalau mau cerita keluarga, tadi udah saya tanya tinggal di siapa, dengan nenek. Oh, iya. Gimana? Oh kakek masih ada, kakek udah meninggal, nenek masih ada apa? Kan bisa itu, lu masuk di situ. Pengembangan diri lo, pengembangan kalimat lo. Wah Diana nonton ini mikir-mikir sih dia, bakal Itu. mikir-mikir sih. Mungkin iya, Bang. Karena ini menurut saya dia boleh tanya ke yang lain juga, tapi ini pemahaman saya sendiri. Hubungan antar laki-laki dan perempuan tuh 90%-nya itu komunikasi. Ngobrol. Sampai tua ngobrol. Sumpah. Orang mikir kayak, wah bisa ini nih hubungan intim nih apa segala macam, misalkan kalau udah nikah ya. Hubungan intim nih halal apa segala macam. Itu cuman berapa? 10 menit 15 menit kan beres gitu. Iya. 10 menit juga kalau udah lama banget itu.
kadang 5 menit beres gitu. Nah itu isinya kemudian apa? Ngobrol. Ngobrolnya ngobrol apa bang? Apapun. Ngobrol masalah anak, ngobrol masalah kamar mandi bocor, ngobrol masalah ada tikus di genteng. Apapun isi dari hubungan itu ngobrol. Sebenarnya kalau saya merasa udah nyaman, saya bisa cerita banyak bang. Dan ke dia pun udah lumayan banyak sih ceritanya. Oh, berarti sama ke sayanya belum nyaman, iya. Iya. Lu gimana promo-promo ke podcast orang? Nggak nyaman, Kalau ya. di podcast yang suara doang ya. Saya juga nggak nyaman nih sama dia, capek banget gua. Enggak. Tapi ntar kita lanjut lagi lah teman-teman. Terima kasih banyak sudah nonton. Sudah nonton Ngabdur ini. Apa itu cara tutup Ngabdur tuh gimana ya dulu ya? Oh iya teman-teman yang udah ini yang setrika, semoga setrikaannya sudah beres semuanya, sudah siap segala macam dan teman-teman pejuang setrika semuanya terima kasih banyak sudah kami sampai di sini nanti kami gitu. Salam satu panas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.